Halo Gemini, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa yang mungkin akan Anda temui, rasakan 14 hari ke depan, 2 minggu ke depan untuk love, life, single, berpasangan, dan rezeki Anda. Serta kita juga akan ambil message from universe dari kartu-kartu ini. Baiklah, mari kita mulai. Seperti apa 2 minggu ke depan Anda? Kita akan coba lihat dari live Anda. Wheel of Fortune, Two of Pentacles. Baiklah. Sepertinya di sini ada beberapa dari Anda yang mungkin ingin semakin mengembangkan diri Anda. Just lakukan itu. Apapun yang menjadi passion Anda, jika memang itu adalah passion Anda, apakah semacam itu, keinginan Anda, bukalah jalan untuk menuju ke sana. Hanya Anda yang bisa melakukan pengembangan diri Anda terhadap diri Anda sendiri. Tidak perlu ragu-ragu karena di sini tampak ada Two of Pentacles, mengatakan sebuah keraguan-raguan dalam diri Anda. Lepaskan itu, bebaskan diri Anda dari keraguan-raguan Anda dan semakin kembangkan diri Anda menuju goal Anda. Kita buat saja general, passion Anda kah atau apapun yang menjadi goal Anda tersebut. Semakinlah berjalan ke arah goal Anda. Di sini ada ajakan untuk membuka lembaran baru dalam kehidupan Anda, menutup buku lama Anda dan membuka lembaran baru dalam hidup Anda. Dan semakin kejarlah apa yang menjadi mimpi Anda. But di sini untuk masukan untuk Two of Pentacles lainnya adalah pikirkan baik-baik, bertanyalah pada diri Anda sendiri, memang itukah passion Anda? Memang itukah goal Anda? Dan jika memang hati dan pikiran Anda sejajar, seiring sejalan, maka berjalanlah menuju sana. Buang keraguan-raguan Anda. Atau setidaknya, jika tidak bisa membuat langkah besar, buatlah langkah sekecil apapun yang Anda bisa. Semoga Anda bisa menyesuaikan sendiri dengan situasi Anda. Seseorang kadang tidak bisa berlari, maka perlu melangkah sebisa-bisanya Anda. Kemudian mungkin bisa berjalan cepat dan kemudian bisa berlari. Step by step untuk masukan untuk Anda. Saya mengatakan untuk membuang keraguan-raguan Anda, kemudian menuju goal Anda. Lakukan sebisa-bisanya Anda. Setidaknya Anda tidak berhenti dalam situasi stuck Anda. Apakah semacam itu? Yang menghentikan beberapa dari Anda adalah keraguan-raguan Anda. Tentunya karena satu dan lain hal, di mana Anda sendiri yang paling mengerti apa yang membuat Anda ragu-ragu. Tapi setidaknya perlahan lakukan sebuah perubahan untuk diri Anda. Baiklah. Kita berpindah untuk asmara single. Beberapa dari Anda sepertinya di sini terjebak oleh sesuatu yang menyakitkan. Beberapa dari Anda mungkin di sini masih terluka. Apakah seperti itu? Mungkin life Anda di sini juga bisa masuk dalam sisi Anda, love Anda di sini. Lakukan penyembuhan sebisa-bisa Anda. Dengarkan kata hati dan intuisi Anda. Layakkah Anda tetap berada dalam keterpurukan Anda? Cobalah berlahan untuk semakin menyembuhkan luka-luka Anda dan menumbuhkan rasa percaya diri Anda kembali. Memang setiap kita memiliki
memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyembuhkan diri, menyembuhkan mental, fisik, semacam itu. Lakukan sebisa-bisa Anda, tapi setidaknya tidak membiarkan diri Anda tetap berada, terbenam dalam luka Anda, yang bisa jadi Nine of Swords akan semakin membenamkan Anda. Okay? Masih ada kesempatan atau cara atau jalan untuk dalam situasi Anda ini, seperti gambar tersebut, terhindar semakin sakitnya Anda. Jika Anda berdiam di sana, pedang-pedang tersebut beban tubuh Anda, beban hati dan pikiran Anda, stuck Anda akan semakin membenamkan Anda, membuat Anda semakin tertusuk oleh pedang-pedang ini. Okay? Jika Anda sakit sedikit memang, tapi berusaha untuk bergerak, Anda tidak akan semakin tertusuk lebih dalam oleh pedang-pedang yang sudah ada siap untuk terbenam dalam tubuh Anda. Dan semakin sulit Anda melepaskan diri Anda. Ya, mungkin Anda di sini yang belum move on dan mungkin patah semangat menjalani hidup, menjalani love life Anda, masukan untuk Anda. Dengarkan kata hati dan mungkin apakah intuisi Anda, apakah berbicara kepada menyerahkan seluruh keluh kesah Anda kepada semesta atau iman Anda. Okay? Tampak di sini mungkin juga apakah tidak ada support untuk Anda, sehingga Anda memang harus berjuang untuk diri Anda sendiri. Ya, semacam itu. Dan tidak perlu mungkin terburu-buru untuk membuka lembaran baru, menghadirkan cinta yang lain, karena mungkin bisa jadi hanya akan melukai diri Anda kembali, atau berusia pendek saja, atau mengulang situasi menyakitkan yang sama. Jangan terburu-buru untuk menghadirkan cinta yang baru. Masukan untuk Anda lainnya, move on, sembuhkan, mungkin untuk langkah pertama Anda. Semacam itu. Kemudian berikutnya akan mengikuti, seiring dengan Anda sembuh, berikutnya akan mengikuti. Okay? Masukan untuk Anda di sini. Dan semacam itu yang saya tangkap. Apakah ada cinta yang baru? Apakah tidak ada cinta yang baru? Di sini jika ada pertanyaan seperti itu, untuk Anda yang belum move on, yang masih terluka, jikapun ada, mungkin itu hanya entah kenapa, mungkin Anda akan menangkap itu dan hanya mungkin sebagai secara tidak Anda sadari, hanya pelampiasan saja, hanya sebagai teman sepi saja. Itu secara tidak Anda sadari karena Anda masih terluka. Sedangkan untuk Anda yang sudah move on dan ada orang baru hadir kepada Anda, dengarkan kata hati Anda supaya Anda mungkin tidak terjatuh ke lubang yang sama. Tepatkah dia untuk Anda atau sebaliknya? Memiliki saringan lebih. Siapa-siapa yang akan Anda masukkan dalam kehidupan Anda. Dalam hal ini urusan cinta. Baiklah, kita berpindah untuk berpasangan. Beberapa dari Anda mungkin di sini berhadapan dengan hal-hal yang berbau hukum. Di sini mungkin menikah, penandatanganan akta pernikahan, itu berbau hukum. Atau
akta perceraian itu berbau hukum. So, ada yang akan menikah secara resmi, ada yang akan bercerai secara resmi. Tampaknya semacam itu. Dan banyak dari Anda di sini akan membuka sebuah lembaran baru. Ya, apakah karena pernikahan Anda status baru? Apakah karena menjadi suami istri? Menjadi suami, menjadi istri, menjadi suami istri? Apakah karena perceraian? Hidup baru, menjadi seorang janda, seorang duda, single mother, single father, semacam itu. Akan ada lembaran baru untuk Anda-Anda yang berpasangan di sini. Berbau hukum semacam itu, atau mungkin di sini yang tidak berbau hukum. Ada pernyataan cinta untuk Anda. Anda TTM selama ini. Anda menjalani hubungan yang berjarakkah semacam itu. Pendekatan saja, ya. Pendekatan saja. Saya rasa di sini akan ada pernyataan atas status hubungan Anda. Masih berpacaran, masih pendekatan, semacam itu. Ada status yang jelas dalam hubungan Anda. Hubungan yang tidak jelas, mengambang, akan ada kejelasan dalam hubungan Anda. Baik buruk itu. Oke? Karena bisa baik, sesuai harapan, jadian, atau bisa kita putus saja. Hubungan on-off, hubungan bentuk apapun di sini. Ada sebuah kepastian. Oke? Berbau hukum atau selebihnya. Pernyataan cinta memang atau sebuah keputusan untuk tinggal meninggalkan. Intinya adalah ada sebuah kejelasan dalam hubungan Anda, apapun itu. Beberapa dari Anda di sini memang tampaknya ada yang mungkin melakukan perpisahan akibat dari sebuah perselingkuhan. Entah siapa yang berselingkuh di sini. Dan untuk Anda-Anda yang berhubungan dengan perselingkuhan, di sini lebih lekat ke arah perpisahan pada akhirnya. Siapa yang diselingkuhi yang justru akan mengatakan perpisahan. Okay? Bukan yang selingkuh, tapi yang diselingkuhi yang mengatakan perpisahan. Karena sudah terlalu sakit mungkin situasi yang dia tahan selama ini. Baiklah. Kita berpindah untuk rezeki Anda. Four of Cups. Beberapa dari Anda sepertinya jenuh dengan rutinitas Anda. So, refresh diri Anda. Lakukan hal-hal yang menyenangkan. Bepergian, bertamasya, berkumpul, entah apapun, healing kah atau apapun yang bisa Anda lakukan gunanya untuk merefresh diri Anda. Tampak jenuh, tampak stuck, justru beberapa dari Anda tidak bisa berpikir jernih apa yang perlu Anda lakukan sehubungan dengan keuangan dan bisnis karir Anda. Terlebih Anda yang memiliki keuangan, keuangan bisnis, karir yang sedang tidak baik. Anda mencari jalan keluar. Anda tidak akan bisa mendapatkan itu. Sudah stuck, semakin stuck. Oke? Karena kejenuhan Anda, kebosanan Anda, dan apapun yang membuat Anda menghentikan Anda. Tidak bisa berpikir jernih. Bisa justru akan membuat sebuah keputusan yang salah jika Anda tidak balance. So, refresh diri Anda, segarkan diri hati dan pikiran Anda dengan cara apapun yang Anda bisa. Maka akan ada, mungkin Anda bisa berpikir jernih dan membuat keputusan yang lebih tepat. Bisa menemukan jalan keluar. Apakah semacam itu? So, 2 minggu ke depan di sini untuk urusan rezeki Anda lebih menekankan Anda merefresh diri Anda. Ya. Baiklah. Atau merefresh pekerjaan Anda. Apakah semacam itu? Entah yang mana situasinya. Tapi lebih lekat ke merefresh diri Anda supaya lebih bisa berpikir jernih.
Baiklah, kita berpindah untuk message from universe. Ace of Top. Ada yang perlu Anda putuskan di sini, dan pula di sini ada komunikasi-komunikasi yang penting perlu Anda lakukan, dan jika melakukan sebuah komunikasi yang penting tersebut, lakukan dengan clearly and truthfully. Jelas dan tepat sasaran. Fokus dengan apa yang menjadi tujuan diadakannya pertemuan atau komunikasi atau keputusan tersebut. Baiklah. Kita berpindah untuk pesan lainnya sebagai note to self untuk Anda. Banggalah pada diri sendiri atas seberapa keras Anda berusaha. Pencapaian besar kecil itu, Anda tidak boleh meremehkan diri Anda. Lindungi kebahagiaan Anda dengan kemampuan terbaik Anda. Cinta sejati adalah ketika pikiran dan hati Anda mengatakan hal yang sama. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.